Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to English lesson with me, Dina Lutfi Rahayu. Okay, Soleh and Soleha, before we start our study, let us say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, Soleh and Soleha, today we are going to learn new material about recount text. Do you know what is recount text? Okay, let us pay attention to the explanation. Before we go to the new material, let us see about muasofat for this week. That is about berbakti kepada orang tua, tidak durhaka. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, selalu mematuhinya, tidak durhaka kepadanya. Sebuah hadis menyebutkan, ridhollahi fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah berada pada murkanya orang tua. Yuk solehan solehah, kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. This is our new material for this week. It is about recount text. What is recount text? Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa, perbuatan, atau pengalaman seseorang di masa lalu. Tujuan recount text untuk menghibur pembaca sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Ciri-ciri recount text setidaknya ada 3. Yang pertama, menggunakan kalimat past tense seperti went, departed, would, woke up, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita pelajari, kalimat past tense menggunakan verb yang kedua. Ciri yang kedua, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Seperti last September, Fari Island, on the second day, dan lain sebagainya. Untuk ciri yang ketiga, menggunakan conjunction dan time connectives untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian, seperti and, before, then, after that, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis recount text. Yang pertama ada personal recount yang menceritakan kembali pengalaman penulis di masa lampau. Kemudian ada factual recount yang menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau ada fakta yang dipaparkan kembali. Dan yang ketiga, imaginative recount, menceritakan hal yang fiktif atau imajinatif. Berikut adalah struktur recount text. Yang pertama, orientation. Di paragraf orientation, kita menceritakan latar belakang, informasi tentang siapa, di mana, kapan suatu peristiwa itu terjadi. Kemudian di paragraf yang kedua, ini adalah events, di mana kita menceritakan peristiwa atau kronologi kejadian secara berurutan. Kemudian di paragraf terakhir disebut reorientation. Reorientation kita gunakan untuk membuat kesimpulan cerita sekaligus penutup. Di dalam reorientation kita juga bisa memberikan opini terkait cerita tersebut. Mari kita simak contoh dari recount text. Last week, I went to Mount Bromo. I stay at my friend's house in Probolinggo, East Java.
The house has a big garden with colorful flowers and a small pool. In the morning, my friend and I saw Mount Batok. The scenery was very beautiful. We rode on horseback. It was scary, but it was fun. Then we went to get a closer look at the mountain. We took pictures of the beautiful scenery there. After that, we took a rest and had lunch under a big tree. Before we got home, we went to the zoo at Wonokromo. We went home in the afternoon. We were very tired. However, I think it was really fun to have a holiday like this. I hope my next holiday will be more interesting. Dalam teks tersebut dapat kita ketahui untuk paragraf pertama yaitu orientation, di mana penulis menceritakan tempat dan waktu kejadian yang dialami oleh penulis tersebut. Paragraf kedua merupakan event, di mana penulis menceritakan apa saja yang dialaminya selama berlibur di Mount Bromo. Dan yang terakhir yaitu reorientation, di mana penulis menyimpulkan ceritanya dan juga memberikan opini terhadap liburan yang sudah dialami oleh penulis. Dari teks tersebut, kita juga dapat mengidentifikasi unsur bahasa yang digunakan, seperti penggunaan simple past tense yang ada dalam kalimat I went to Mount Bromo, I stayed at my friend's house, dan my friend and I saw Mount Batok. Di sini menggunakan simple past tense karena terlihat dari verb yang digunakan, yaitu verb yang kedua, went, stayed, dan saw. Selain itu, digunakan pula adverbial phrase seperti last week, in the morning, in the afternoon, Mount Bromo, and Mount Batok. Dan juga ada connectives, then, after that, dan before. Soleha, bagaimana? Sudah disimak penjelasannya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk memahami setiap mata pelajaran ya, dan juga diberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan. Okay, maybe that's all for today. Thank you very much for your attention. But before we close our lesson, let us say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.